Shalom saudara, senang kembali kita mengikuti Abam. Kali ini episode 883. Mari Pak Gren, kita mulai. Ya, pertama dari seorang perempuan berusia 43 tahun sudah menikah di Sumatera Utara. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan tim Abam yang sudah menjawab pertanyaan saya di episode 845 tentang kasus perselingkuhan suami saya. Pak Eras, kali ini saya ingin memberitahukan kelanjutan cerita saya, di mana ternyata suami saya dan selingkuhannya sudah menikah secara siri dengan alasan selingkuhannya mendesak karena sudah hamil. Menikah Islam ya? Menikah Islam secara siri. Tetapi Pak, setiap suami tanyakan tentang kehamilannya secara medis, selingkuhannya ini selalu beralasan yang aneh-aneh dan tidak pernah memberikan jawaban tentang kehamilannya. Saya jadi curiga Pak, jangan-jangan wanita selingkuhan suami saya ini tidak hamil atau memang bukan anak dari suami saya. Kok dia tahu dari mana? Karena tidak diberitahu itu Pak. Apa? Karena tidak diberitahu, alasannya medis. Enggak, kok dia tahu kisah selingkuhannya begini nih, suami yang cerita atau dari mana itu? Itu benar guys. Ya udah nggak tahu ya. Saya sudah memberitahu suami untuk meninggalkan selingkuhannya. Karena saya pikir selingkuhannya pasti bohong atau sengaja mau menjebak suami saya. Ya. Saat ini suami saya sedang mengusahakan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kami, Pak. Dan suami bilang ke saya, dia tidak bisa meninggalkan Tuhan Yesus dan akan tetap memilih Tuhan Yesus sampai kapanpun. Dia sadar bahwa dia salah dan dia harus memperbaiki semuanya. Tetapi dikarenakan dia memiliki rasa bersalah dan merasa harus bertanggung jawab terhadap anak itu, kalau memang benar itu anaknya, dia menjadi seperti terombang-ambing dan selalu mencari jawaban dari perempuan itu. Sayangnya, yang bikin saya kecewa adalah suami saya tidak bisa bersikap tegas. Jadi sepertinya dia dimanfaatkan terus sama perempuan tersebut. Saya juga tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan pernikahan saya. Selama ini saya bertahan dan suami saya meminta saya untuk tetap sabar sampai dia mendapat jawaban pasti dari perempuan itu. Jujur saja Pak, saya ragu kalau perempuan itu akan memberi bukti medisnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, yang pertama, bagaimana hukum kekristenan tentang anak selingkuhan yang didasari dengan beda kepercayaan seperti itu? Apakah yang harus dilakukan terhadap anak itu? Ya, kalau secara hukum pasti tidak sah. Karena pengesahan perkawinan itu oleh agama. Dalam hal ini kalau orang Kristen, pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah. Itu secara hukum, ya. Nah, sekarang masalahnya kan masih ragu-ragu, dia ini hamil atau tidak, atau anak siapa. Sebaiknya jangan dijawab dulu, ya. Yang kamu lakukan bagaimana merebut suamimu dari wanita itu. Entah dia punya anak atau tidak, apakah dia menghamili atau tidak. Nomor 2, rebut dulu suamimu, ya. Itu dulu ya. Terus apa? Yang kedua, apa hubungan pernikahan kami masih bisa diperbaiki meskipun ada anak itu? Karena buat saya kalau sampai ada anak itu, saya merasa dia bisa jadi toksik buat keluarga kami, terutama untuk anak-anak kami. Nanti kalau ada anak, jangan diterima di rumah. Kita kasih orang saja, ya. Nanti akan jadi kenangan pahit terus panjang waktu. Nggak usah. Tapi ada juga istri yang mengambil anak dari hasil selingkuhan. Itu ada, tapi nggak semua orang mampu. Jadi lebih baik, yang pertama kamu rebut suami dari wanita itu dengan sikap hidupmu yang meneduhkan. Kalau punya anak, jangan diambil di rumah itu. Tadi begitu pertanyaan kedua ya? Betul. Oke, cukup. Ayo, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang perempuan berusia 40 tahun sudah menikah di NTT Kupang. Apakah saat Bapak ke Kupang akan Bapak bawakan materi Corpus Delicti juga? Oh ya, belum. Saya ke Kupang kemarin itu untuk pertemuan pejabat Gereja Suara Kebenaran Injil dan KKR. KKR tentu di satu hotel yang paling banyak 700-800, sehingga yang hadir juga harus mendaftar, tapi ternyata juga gedungnya penuh, sampai ada yang berdiri ya, penuh sekali. Saya membahas mengenai pemulihan kehidupan. Jadi bukan Corpus Delicti. Nanti lain waktu barangkali saya akan menjelaskan. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang pria 53 tahun di Manado. Selamat malam Pak Eras Susabdono. Ya. Ini anak saya perempuan berusia 20 tahun, berkuliah di semester 5. Sebulan terakhir ini perilakunya sangat berubah. Dari yang biasa anak kami ini baik kalau dinasehati, tapi saat ini dia menjadi beringas kalau marah,
dan suka mengancam kalau tidak dituruti kemauannya. Wow. Sekarang ini anak kami ketahuan pacaran dengan agama Muslim. Dan semenjak pacaran dengan orang itu, anak kami seperti sudah sulit untuk terlepas. Tapi saya percaya Tuhan Yesus sanggup tolong anak kami. Mohon petunjuk dan dukungan doa dari Bapak sehingga anak kami pulih. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan dan istri saya lakukan? Apakah anak saya sudah terpengaruh kuasa gelap? Apakah terpengaruh kuasa gelap? Saya tidak tahu. Tetapi kalau orang jatuh cinta, itu seperti orang kerasukan. Yang kamu lakukan, yang Bapak lakukan, jangan sekali-kali bersikap kasar. Anda tidak setuju harus, tetapi jangan bersikap kasar sampai melukai. Nah, itu bahaya. Ini anak akan makin jauh. Minta hikmat Tuhan bagaimana membuat pendekatan dengan anak ini. Ini yang penting. Nah, kalau anak sampai berubah, kadang-kadang bukan karena anak itu berubah, kitanya yang berubah. Bisa. Karena situasi ekonomi, lalu kita sembarangan, suami istri mulai juga konflik, menciptakan situasi yang negatif. Atmosfer yang negatif. Jadi, bersikaplah lembut, minta pimpinan Roh Kudus untuk merebut anakmu dari pria itu. Anak perempuan ya? Ya. Sedih ya dengar begini. Oke, teruskan. Ya. Bentar, saya tambahkan lagi. Kalau sampai seorang anak bisa jatuh cinta dan pacaran dengan orang yang beragama lain, berarti kita kurang memupuk nilai-nilai kekristenan kepada anak kita. Ya, tapi sudah terlanjur begini, ya sudah, sekarang kita berjuang untuk merebutnya kembali. Ya. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 36 tahun, telah menikah dan berdomisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bapak, saya seorang Muslim yang sebelumnya Kristen. Saat ini saya sudah memiliki 3 orang anak. Alasan berpindah keyakinan karena menikah ikut suami. Sebetulnya dari sebelum menikah, saya tidak memiliki niat untuk mengubah keyakinan saya. Mungkin karena pada saat itu pemikiran saya masih labil dan saya merasa seorang diri, tidak memiliki tempat bercerita sehingga saya mengambil keputusan ini. Walaupun dalam keseharian saya bisa mengikuti ibadah dan berpakaian Muslim, tapi hati dan pikiran saya tidak mengimani. Saya masih percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Sementara keluarga saya juga tidak ada yang peduli semenjak saya menikah. Terima kasih, Pak. Yang pertama, Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Itu harga mati. Ya, tidak bisa ditawar, ya. Kamu harus bersiap-siap kehilangan apapun demi imanmu kepada Yesus. Minta hikmat bagaimana menunjukkan bahwa kamu kembali kepada Yesus. Karena percaya kepada Yesus tidak bisa sembunyi-sembunyi. Tuhan berkata, kalau kamu tidak mengaku aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengaku kamu. Jadi bersiap-siap menghadapi badai. Tetapi satu hal, karena Yesus itu Tuhan yang benar, Allah Bapa itu Allah yang benar, kamu pasti dibela. Selamat berjuang. Selanjutnya dari seorang pria berusia 73 tahun di Sulawesi Tengah. Shalom Pak Eras, salam sehat Bapak Rohani. Banyak orang yang telah diubahkan cara hidupnya dengan pengajaran Injil yang benar. Sejak April 2023, saya aktif mengikuti ABAM dan renungan di Truth ID yang menggiring banyak orang untuk memperagakan hidup yang bertanggung jawab menjadi manusia yang berkodrat ilahi setiap fajar pagi dan malam hari. Saya yang Kristen sejak lahir sampai usia 60-an merasa miris dan risih karena hanya memberitakan ilmu tentang Tuhan. Seperti seorang bayi yang terus diberi minum susu dan memberi minum yang sama kepada sesama. Tetapi di saat saya bertemu dengan suara Tuhan melalui Pak Eras dan tim ABAM di YouTube, saya bersyukur fokus dalam upaya mengenakan hidup Tuhan Yesus yang mulia. Pemberitaan Pak Eras di GSKI adalah karya Roh Kudus yang saya istilahkan ekspositori. Yang artinya sentralnya adalah firman Allah sendiri dan pemegang otoritasnya adalah Tuhan Allah yang berfirman. Bahkan uraian inspiratif yang sentralnya adalah pengalaman pemberita masa kini dan yang memegang otoritas adalah ketajaman religius pemberita atau orang yang bersangkutan. Dengan doa Pak Eras dan tim ABAM, beritakan terus Injil yang benar karena di Sulawesi Tengah belum ada GSKI yang memberitakan renungan yang setia kepada teks Alkitab yang akrab dengan konteks kehidupan nyata masa kini. Oh iya, Pak Eras dan tim ABAM, dapatkah saya dikirimkan buku-buku seperti Logos dan Kenosis? Atau bagaimana supaya saya dapat berlangganan renungan harian Pak Eras dari GSKI? Seperti yang sudah saya lakukan kurang lebih 40 tahun dari sebuah yayasan Kristen di Jakarta. Setelah purna bakti, saya tinggal di desa tanpa toko buku.
Sampai usia seperti ini, saya memang orang otodidak yang terus membaca, belajar mewujudkan apa yang sudah saya baca dalam percakapan hari-hari dengan sesama. Terima kasih dan salam LB3. Tolong dihubungi. Diberi buku, siapa tahu kita buka cabang GSKI di tempat beliau. Kita bimbing beliau jadi pelayan Tuhan. Ya, mungkin yang ini Pak Yehuda kali yang begini. Tapi buku tolong dikirim, ya. Pak, kami salut dengan Bapak yang memiliki ketajaman berpikir dan menyampaikan apa yang menurut saya tulus, sincerely, sangat tulus. Bapak diubahkan oleh Truth ID dan Bapak bisa membuktikan puluhan tahun menjadi Kristen tanpa pengalaman nyata dengan Tuhan sampai berjumpa dengan Truth ID. Ini menjadi kesaksian untuk kita semua dan bagi pendengar atau pengikut ABAM. Truth ID pasti mengubah. Kami akan memberikan perhatian khusus kepada Bapak, mengirim buku dan mensupport kalau Bapak membuka cabang GSKI di tempat Anda. Kami akan bimbing Anda jadi seorang pendeta. Oke. Dan berkati. Baik, selanjutnya seorang perempuan berusia 31 tahun sudah menikah di Jawa Tengah. Shalom. Saat ini saya mengalami kesulitan, Pak. Status pernikahan saya yang menggantung tidak ada kejelasan. Suami saya berselingkuh. Kemudian dia kembali ke keyakinan lamanya dan tidak ada kabar sampai sekarang. 4 orang anak kami juga tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya sampai hampir dikeluarkan sekolah. Karena tunggakan SPP yang sangat besar, saya belum bisa melunasi. Sekarang anak-anak saya sementara di rumah dan tidak bersekolah. Saya sendiri sedang berusaha mencari pekerjaan dan berusaha menafkahi 4 orang anak dan 1 orang tua yang sudah lansia. Saya minta tolong dan masukannya dari tim ABAM bagaimana solusinya agar anak-anak saya tetap dapat melanjutkan sekolah. Saya bekerja dan status pernikahan saya bisa selesai secara hukum dengan baik. Terima kasih sebelumnya, Tuhan memberkati. Ini nggak bisa harus di konseling ya, nggak bisa dinasehati. Cari kerjaan terus. Tapi nasihat saya adalah jangan mengharapkan suami balik. Nanti Anda malah stres, tertekan. Usahakan cari pekerjaan untuk bisa menafkahi anak-anak. Lupakan suami, benahi rumah tangga Anda sekarang. Kalau dia sudah pindah ke agama yang lama, lalu menikah lagi, ya sudah selesai. Dia punya anak-anak, selesai. Ya, saya harus ingatkan, makanya kalau pilih jodoh harus betul-betul minta pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau pasanganmu, pacarmu agama lain ya, bagi yang sedang pacaran dengan orang yang beragama lain, jangan mudah percaya dia masuk Kristen. Dia masuk Kristen hanya kamuflase untuk bisa menikah. Setelah itu kembali ke agama yang lama. Oke, nasihat saya, saran saya, ya kita mencari Tuhan saja, lalu lupakan suami. Bawa dalam doa sekali-kali saja, serahkan dalam tangan Tuhan lalu stop, ya. Nanti dibina, ya. Kasihan ibu ini. Terus. Selanjutnya dari seorang laki-laki berusia 27 tahun, belum menikah di daerah Tentena. Shalom Pak Eras, saya mau berbagi pengalaman selama mengikuti Truth ID, yang dimana dulunya hidup saya masih kompromi dengan dosa, tetapi setelah mengenal kebenaran, hidup dan karakter saya diubahkan. 2 tahun lalu saya pernah dihubungi oleh tim Bapak mengenai pertanyaan dari ibu saya tentang kerinduan saya untuk melayani Tuhan, dan Pak Eras menjawab di ABAM apa motivasi saya untuk ke Jakarta, apakah mau studi atau lain sebagainya. Dan setelah berhenti dari pekerjaan, saya bergumul dan diproses Tuhan selama setahun, dan panggilan itu semakin kuat di hati saya. Sekarang saya sedang mempersiapkan diri untuk ke Jakarta untuk menerima pengajaran, didikan dan arahan dari Pak Eras, tetapi tujuan saya tidak untuk mencari gelar kesarjanaan dan hanya ingin sekolah misi. Apakah ada saran dari Pak Eras? Terima kasih sebelumnya. Oke, ini mesti ditanya apakah dia sudah punya S1 atau belum. Lalu tinggal di Jakarta, tinggal di mana. Dengan usia 27 tahun, apakah bisa kumpul dengan mahasiswa yang rata-rata usia paling tinggi 24 ya. 24-25 ya. Tapi ini mesti harus dilayani pribadi. Ya. Ini anggota dari salah satu gereja yang gembalanya itu saya kenal baik. Ya. Ini dari salah seorang yang pendetanya saya kenal baik dan termasuk pecinta suara kebenaran. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang pria 33 tahun menikah di Gresik. Shalom Pak Eras, saya sangat terberkati dengan program ABAM karena dapat banyak belajar dari ABAM.
Pak Eras, izin mau bertanya dan meminta nasihat. Saya pria yang sudah menikah selama kurang lebih 2 tahun dan tinggal mandiri di Gresik. Selama beberapa bulan terakhir, saya dan istri merasa terganggu dengan ucapan-ucapan dari nenek istri saya. Karena setiap kami bertemu beliau di acara pertemuan keluarga, seringkali beliau merendahkan kami dengan bilang, kami belum punya kendaraan yang baik, sehingga membuat istri saya belum dapat hamil. Puncaknya, pada saat acara Natal bulan lalu, Pak, yang dihadiri keluarga besar dan tamu undangan. Nenek lagi-lagi berkata di hadapan banyak orang, si ini belum juga hamil, padahal sudah nikah lama. Jujur kami saat itu sangat kaget, malu dan juga sedih, Pak. Namun saat itu kami diam, tidak membalas ucapan beliau. Saya bertanya Pak Eras, apa yang sebaiknya kami lakukan? Karena sejak itu kami seperti enggan untuk bertemu beliau. Terima kasih Pak, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Style geblek aja. Style geblek artinya kalau dia ngomong begitu, kita diam. Jangan menunjukkan perlawanan, juga jangan menunjukkan penerimaan. Udah, diam saja. Ya. Karena soal rezeki, ya masing-masing orang punya porsi. Soal keturunan, ya masing-masing punya anugerah. Saya kira nenek ini belum bertobat sungguh-sungguh nih. Ini makin tua kenapa jadi begini ya? Mestinya dia perkataannya memberkati, tapi perkataannya tidak menjadi berkat. Ini pelajaran untuk nenek-nenek ya, yang lain yang mendengar Abam, ya, jangan banyak mulut lah ya. Jangan banyak omong, banyak mulut malah nggak jadi berkat. Tapi kepada pasangan suami istri, style geblek aja. Krek. Kalau ketemu ya ngomong apa, senyum saja. Menghindar jangan. Atau kalaupun harus menghindar, jangan sampai tahu Anda menghindar, karena itu tidak sopan. Tidak etis. Biasa saja. Kita juga harus melihat itu dari aspek positif. Sebagai nenek ingin ya cucunya punya keturunan, punya mobil, atau hidup ekonominya baik. Dengan perkataan itu ya mungkin nenek berharap kamu kerja keras, berjuang untuk punya keturunan dan punya ekonomi yang baik. Positifnya bisa gitu. Ya, tapi sudahlah. Itu bukan masalah besar. Sama sekali jangan kamu pikirkan. Bukan masalah besar. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan single di daerah Medan. Shalom Pak Eras, mohon penjelasan mengenai kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya saya bisa mengaplikasikan untuk menguatkan iman dan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Sehat selalu Pak, Tuhan Yesus memberkati. Gini, ini sebenarnya spesifikasi umat pilihan. Kalau dikatakan kamu bangsa yang terpilih, artinya kamu istimewa. Tidak semua orang jadi umat pilihan. Imamat yang rajani artinya kamu hulu balang. Teks aslinya bisa diterjemahkan musketeers, hulu balang. Bangsa yang kudus, artinya you harus hidup kudus. Kudus bisa artinya bersih, tapi lebih tepat bisa diterjemahkan berbeda dari yang lain. Dan kalau dalam bahasa Ibrani, chados artinya separate from common condition and use. Jadi pisahkan dari yang lain untuk digunakan. Ya, hagios ya, berbeda dari yang lain. Umat kepunyaan Allah sendiri artinya Tuhan berhak atau berkuasa atas kita supaya, ini bagus. Dengan maksud dalam keberadaan yang khusus itu Tuhan punya maksud agar kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ini bukan mujizat sakit sembuh, ekonomi dipulihkan, tetapi keadaanmu yang dulu hidup dalam kegelapan sekarang dalam terang yang ajaib. Dalam bahasa aslinya phostomaston, marvelous light, terang yang menakjubkan. Dengan keadaan istimewa sebagai anak-anak Allah, kita harus bisa memancarkan terang Tuhan yang besar. Keagungan perilaku, keagungan tindakan yang wow, yang membuat orang mengatakan tidak mungkin orang sebaik ini agamanya salah. Nah itu dia. Oke, teruskan. Baik. Dari seorang pria 65 tahun sudah menikah di Tangerang. Apakah doa orang sombong seperti orang Yahudi yang berdoa dengan sombong didengar oleh Tuhan? Ya,
Didengar tapi tidak diresponi. Tuhan mendengar semua ucapan kan, tapi tidak didengar dalam arti tidak diresponi. Karena itu sikap kesombongan. Oke. Terus. Baik, selanjutnya seorang perempuan 40 tahun menikah di Kepulauan Riau. Shalom, saya adalah seorang ibu dengan 3 anak dan saya bekerja sebagai seorang guru PNS. Suami saya 37 tahun, kerjanya tidak menentu, terkadang bertani, kadang buruh. Kami sudah menikah kurang lebih 13 tahun. Sekarang kami menikah dengan jarak jauh atau LDR. Suami di Medan dan saya di Kepri. Yang membuat kami jarak jauh adalah karena saya sudah tidak kuat lagi menjalani rumah tangga bersamanya. Sejak awal menikah dia selalu kasar, KDRT, malas bekerja dan tidak ada tanggung jawab sama sekali. SKPNS saya sudah digadaikan 2 kali ke bank dan kami tidak punya apa-apa, bahkan rumah pun masih ngontrak. Dia sering jual barang-barang di rumah, tabung gas, handphone berkali-kali, kompor gas dan lain-lain. Selain itu dia juga suka mencuri uang saya dan uang celengan anak-anak. Setelah diselidiki ternyata suami saya seorang pemakai narkoba, yaitu sabu dan ganja. Saya trauma karena hampir setiap malam saya tidak bisa tidur. Dia pulang pagi, marah-marah, emosian tanpa sebab, dan sering memukul saya. Menonjok mata dan kepala saya, bahkan saya dan anak-anak sering lari ke rumah tetangga karena ketakutan. Jujur saya tidak sanggup, dan saya kasihan dengan mental dan perkembangan anak-anak saya. Seringkali mereka melihat bapaknya menyiksa saya. Jadi saya diam-diam mengurus pindah ke kabupaten, sebelumnya saya dinas di kecamatan, dan menetap di kabupaten sekarang. Akhirnya, saya dan anak-anak saya dibawa orang tua ke kabupaten, dan dia pun kembali ke rumah mertua saya di Medan. Intinya, sampai saat ini dia tidak berubah. Kata mertua saya, dia sempat direhab selama 3 bulan karena tertangkap pakai narkoba di Medan, selama pernikahan jarak jauh. Sekarang sudah keluar, tapi masih begitu-gitu saja. Bagaimana pandangan Abam dan konflik yang saya alami, Pak? Mohon bantu saya dan dukung saya juga dalam doa, Pak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau yang kamu ceritakan benar begitu adanya, memang harus tidak kumpul bersama. Dia bukan manusia. Atau manusia yang rusak. Dia akan ikut merusak lingkungannya. Kamu lebih baik pisah, besarkan anak-anak, usahakan punya nafkah, pikirkan bisa punya penghasilan. Doa pagi bersama saya, dengarkan Truth ID, kita bertumbuh terus bersama di dalam Tuhan. Ya, kalau ada apa-apa hubungi kami, apa yang dapat kami bantu. Tapi jangan mengusahakan cerai dulu, ya. Siapa tahu suatu hari dia bertobat. Ya. Tapi pria seperti ini sudah susah loh. Dia jual gas Barang di rumah. Nanti lama-lama itu kaca nako juga dicopot, dijual. Nanti ulekan juga dijual. Parut kelapa juga bisa dijual. Udah begini rusak sekali. Ya, oke, teruskan. Seorang pria 20 tahun, single di Jakarta. Shalom Pak, izin bertanya, kalau misalkan berzina berkali-kali dengan pacar, yang terutama selain minta ampun ke Tuhan, apakah juga harus dibereskan di pendeta atau hamba Tuhan yang dipercaya bersama pasangan? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Kamu harus dilayani pribadi. Ini umurnya masih ini ya, muda banget ya. Belum kerja kali ya. Iya, baru kuliah. Baru kuliah. Kamu harus berhenti. Kalau kamu tidak berhenti, nanti kamu akan menjadi edik. Jadi setiap kali pacaran, ketemu perempuan, asal bisa melakukan hubungan seks, kamu hubungan seks. Jadi penyakit. Nah, ini coba kau perhatikan. Niat hubungan seks itu seperti orang nafsu makan. Kamu tahan, bisa lewati, bagus. Tidak kamu lewati, terjadi ada banyak resiko yang harus dipikul. Makan sama. Ya, waduh enak banget nih. Kalau bisa lewat aja bagus. Sering kita nggak lewat. Karena makan itu konsekuensi sosialnya rendah. Tapi kalau hubungan seks, konsekuensi sosialnya tinggi. Belum konsekuensi kesehatan, misalnya ya, kalau perempuan sembarangan. Maka orang masih bisa ditolerir makan sembarangan, tapi sebenarnya juga bahaya. Lewati saja panjang umur. Sama dengan seks, lewati saja sedikit. Kau nanti lama-lama bisa meninggalkan. Tapi begitu kamu berkata kali ini saja, kamu tidak akan pernah bisa lepas. Stop, titik. Amin. Oke. Kalau ada pembimbing, kamu bisa dibimbing, lebih bagus. Tapi ingat, jarang orang bisa pegang rahasia. Itu masalahnya.
Nah, nasihat saya ini kamu dengar cukup kamu bisa sembuh. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 49 tahun sudah menikah di Bekasi. Shalom Pak, saya mau tanya Pak. Saya menikah 19 tahun tapi saya tidak pernah diberi nafkah, baik saya dan anak-anak. Tapi suami saya malah membantu adik dan saudara-saudara di kampung. Diberikan motor, laptop, ada yang dikasih modal buat usaha, dan masih banyak lagi Pak. Secara gaji saya tidak tahu dan tidak pernah merasakan. Suami tidak pernah bayar uang sekolah anak atau kebutuhan anak. Sudah panggil keluarga untuk dinasihati dan juga pendeta, tapi tetap saja dia tidak kasih. Sampai saya bilang berapapun kamu kasih saya terima untuk kebutuhan rumah tangga. Intinya dia tidak pernah tanggung jawab kepada anak-anaknya dan kebutuhan rumah tangga. Yang saya tanya Pak, saat ini saya tidak lagi mengurus dan kasih dia makan. Yang penting saya masak untuk anak-anak dan urus baju anak-anak. Karena saya sudah berusaha agar dia mengerti, walaupun gaji tidak dikasih, tapi setidaknya bonus dikasih buat sekolah anak-anak. Tapi ini tidak sama sekali Pak. Apakah yang saya lakukan salah Pak dalam ajaran Kristen? Mohon masukannya Pak. Enggak, kalau suami tidak memberi, lalu dari mana itu makan? Anak masih bisa sekolah dari mana? Ini yang saya mau tanyakan. Saya khawatir ya istri dapat pekerjaan, gaji cukup, atau bantuan orang tua yang membuat suami menjadi malas dan tidak bertanggung jawab. Mestinya sejak semula sudah dibicarakan hal ini. Yang saya heran, kamu menikah dengan pria seperti ini, apa nggak kamu tahu dari dulu cara dia ngatur duit, waktu makan maunya dibayarin terus. Itu kan kamu bisa mengerti mestinya. Ini pria begini tidak bertanggung jawab. Tapi sudah terlanjur jadi pasanganmu ya. Saya mau tidak mau hanya berkata sabar. Jangan cerai. Kamu hanya berdoa, doa pagi bersama saya jam 5 waktu Indonesia Barat. Dengarkan khutbah, urus anak-anak, dan jangan kamu menjadi marah atau iri hati dengan dia memberikan uang untuk keluarganya. Toh nanti akan jadi keributan. Biar Tuhan yang bertindak menghukum dia, memukul dia. Ya. Tetapi coba secara berkala ajak bicara. Suami, jangan berhenti ajak bicara. Ya. Ini anak-anak perlu uang sekolah. Ini perlu bagian ini, perlu itu. Tetap tidak berhenti mengajak suami mendiskusikan kebutuhan. Oke. Susah ya dunia ini ya. Ada pria begini. Ampun deh. Aduh, bisa loh. Tidak pernah memberi nafkah sejak kawin. Nah dulu sebelum menikah itu apa dia nggak ngerti ini bakal ketemu pria yang pelit medit ini. 19 tahun. Iya. 19 tahun. Pria begini nggak mungkin masuk surga. Nggak mungkin. Kasih tahu aja dia, kata Pak Eras, pria seperti ini nggak akan masuk surga. Oke, teruskan. Ya. Dari seorang perempuan berusia 35 tahun sudah menikah, tinggal di Soe, Timur Tengah Selatan. Saya dengan suami sudah 3 hari pisah ranjang, dan dia angkat kasur untuk tidur sendiri di dalam kios. Suami suka mencari ribut dan sampai memukul saya, hingga akhirnya kami sampai di kantor polisi. Dan dia membuat pernyataan tidak akan memukul saya lagi. Dia berbicara mau menceraikan saya, tapi tidak menjawabnya sama sekali karena saya takut dengan Tuhan. Karena apa yang Tuhan sudah persatukan tidak bisa diceraikan, dan apa yang bisa menceraikan adalah maut. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nggak, masalahnya sampai kamu dipukul itu kenapa? So, kalau kamu banyak ngomong, kamu juga ngelawan. Suami akhirnya juga nggak sabar. Bisa nggak kamu itu diem, ya, mengalah, sehingga tidak membangkitkan emosi. Tapi sekarang suami udah bawa kasur, tinggal di kios. Banyak nyamuk itu pasti. Tapi dia lebih senang banyak nyamuk daripada tidur dengan istri yang lebih berbahaya dari nyamuk. Ini bisa, mungkin ya. Tapi sementara kamu diam dulu, nanti coba kamu berdamai. Maaf-maafan. Kalau ada orang tua atau pendeta yang bisa diajak bicara, coba bicara, nasihati, rekonsiliasi, ya. Tapi yang penting sekarang kamu sendiri sekarang harus jadi contoh. Kamu belajar kebenaran, kamu jadi contoh lah untuk suamimu, ya. Saya kira itu saja. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.